Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessi Finika Agustin, perwakilan dari kelompok keempat, akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Jadi di sini kita kelompok keempat akan mempresentasikan mengenai teori akuntansi, bagaimana di dalamnya itu sejarahnya seperti apa, kemudian apa saja sih yang ada di teori akuntansi itu sendiri. Nah, kita dari kelompok keempat yang beranggotakan Ike Alfi Nurnita Tristanti, Ahmad Kolbi Salim, dan saya sendiri Jessi Finika Agustin, Sri Ramawati, Inka Puspita, dan Khodadat Nazar Ali. Nah, di sini ada sejarah akuntansi dunia, di mana secara alamiah penemuan pertama akuntansi itu oleh pedagang. Nah, tidak ada orang yang memiliki klaim yang lebih utama dari bangsa Arab. Perkembangan awal akuntansi itu berada di Italia dan mendapatkan pencapaian besar, kira-kira antara tahun 1250 dan 1400 dengan menggabungkan elemen-elemen yang beragam menjadi suatu sistem klasifikasi yang terintegrasi di mana lacinya disebut akun dan semua transaksi dimasukkan dengan prinsip berpasangan. Nah, kemudian di sini ada pembukuan berganda. Jadi pembukuan berganda itu sendiri dikenal sebagai pembukuan Italia. Karena apa? Karena diumumkan secara resmi oleh pedagang di Italia. Di mana buku akuntansi double entry ini pertama yang diketahui adalah milik Masari dari Genoa pada tahun 1340, Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini adalah seorang biarawan Fransiskan. Dikreditkan dengan memperkenalkan pembukuan entry ganda, karena ini adalah diskusi pertama yang diterbitkan tentang topik pada tahun 1494, di mana yang pertama dia menjelaskan penggunaan debit dan kredit untuk mengamankan entry ganda. Ia juga menyarankan perhitungan laba berkala dan penutupan buku. Nah, di sini ada kontribusi Luca Pacioli. Jadi, Luca Pacioli ini sendiri adalah seorang rahib Fransiskawan yang diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan berpasangan. Nah, pada tahun 1494, dia mempublikasikan buku. Nah, bukunya itu berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportionioi et Proportionalata, yang di dalamnya mencakup dua bab De Computis et Scriptus yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Namun, tidak dapat diasumsikan bahwa keseimbangan pembukuan merupakan tujuan utama akuntansi abad pertengahan. Ya, Ike Alfi Nurdita Tristanti, NIM 003, saya akan melanjutkan presentasi materi dari mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tanggal-tanggal yang bersejarah di akuntansi. Nah, berikut ini merupakan daftar urutan kronologis berdasarkan waktu dari pengembangan akuntansi yang signifikan seperti yang kita kenal pada saat ini. Tetapi dari kelompok 4 ini tidak menjabarkan dari semua tanggal yang bersejarah di akuntansi. Di kelompok 4 ini hanya mengambil beberapa tanggal terpenting yang bersejarah di akuntansi. Yang pertama pada tahun 4500 sebelum Masehi, ini ada melakukan pajak yang dipungut dan dikumpulkan di Kekaisaran Babilonia. Kemudian di tahun 3400 sebelum Masehi, sistem awal dari penomoran dikembangkan di Mesir dan Chaldea. Nah, Chaldea ini merupakan daerah yang ada di Irak. Kemudian pada tahun 100 sebelum Masehi, ada gabungan beberapa saham yang sudah dimulai di Roma. Di tahun 850 Masehi, sistem desimal mulai digunakan oleh orang-orang Arab. Kemudian di tahun 1101 sampai 1134, audit mulai dikembangkan. Nah, audit ini dikembangkan pada masa pemerintahan Henry, yang Henry ini pada masa pemerintahan di Inggris. Kemudian di tahun 1202, angka Arab diperkenalkan di Eropa dalam bentuk buku. Kemudian di tahun 1340, catatan pertama dari sistem entry pembukuan ganda lengkap ditemukan di Genoa. Genoa ini merupakan daerah yang ada di Liguria,
daerah negara Italia Utara. Kemudian di tahun 1400 di tahun 1400 ini ada akuntansi biaya yang memunculkan job order dari pemesanan wol di Italia. Kemudian di tahun 1581 ada asosiasi akuntansi pertama yang dibentuk di Italia. Pada tahun 1880, negara Inggris mengadopsi akuntan chart accountant atau yang disingkat dengan istilah CA yang telah digunakan di Edinburgh sejak tahun 1853. Kemudian pada tahun 1887, The American Association of Accountant Public ini mulai didirikan di New York. Di tahun 1934 ada Komisi Sekuritas dan Bursa Efek yang sudah dibentuk dengan nama istilah The Security and Exchange Commission. Kemudian di tahun 1948, Ikatan Audit Internal mulai mengeluarkan tanggung jawab auditor internalnya. Dan yang terakhir di tahun 1951, terbentuknya Asosiasi Akuntan Pemerintahan Federal yang dengan nama The Federal Government Accountant Association. Tanggal-tanggal ini mulai diakui bahwa daftar ini tidak memuat semuanya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi di Australia. Sejarah akuntansi di Australia ini dimulai dengan fase utama yang tidak berbeda dengan akuntansi yang ada di Amerika Serikat. Hampir di sepanjang abad ke-19, sebagian besar koloni mengadopsi model perundang-undangan perusahaan Inggris. Kemudian ada Sydney Stock Exchange atau yang biasa kita kenal dengan Bursa Efek. Bursa Efek ini ada di Australia, juga mempengaruhi praktik akuntansi, yang mana sejak tahun 1925 SSE ini mulai menuntut publikasi neraca dan akun untung rugi. Kemudian ada pengungkapan semacam undang-undangan selama yang di tahun sejarah di Australia ini. Kemudian fase kontribusi Australia yang lainnya mengenai kontribusi kelembagaan. Ini terdapat pendapatan profesional mengenai prinsip umum praktik akuntansi yang dirilis pada tahun 1937. Kemudian ada Lembaga Institut Akuntan Persemakmuran atau yang disingkat CIM yang menunjuk Komite Prinsip Akuntansi CIP pada tahun 1938. Dan terakhir ada pembentukan Institute of Chartered Accountant di Australia yang disingkat ICAA, yang mengeluarkan serangkaian prinsip akuntansi yang direkomendasikan pada tahun 1944. Fase yang selanjutnya ada fase kontribusi profesional, yang mana pada tahun 1960-an ICAA ini membentuk beberapa komite penelitian tentang prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian di tahun 1965 juga Yayasan Riset Akuntansi didirikan oleh 2 badan akuntansi, yang mana bertanggung jawab untuk menciptakan standar akuntansi di negara Australia ini, yang mana berkontribusi agar pengembangan kerangka konseptual akuntansi mulai berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perkembangan closing. Yang pertama, pengenalan jurnal tertentu, kemudian yang kedua, laporan keuangan berkala, yang ketiga, sistem entry ganda diperluas ke jenis organisasi lain, misalnya biara, negara, yang keempat, akun inventaris terpisah untuk berbagai jenis barang, kemudian yang terakhir, akuntansi memperoleh status yang lebih baik, ditandai dengan perlu menginformasikan investor yang tidak hadir, kebutuhan untuk audit, kebutuhan untuk akuntansi biaya. Nah, kemudian ada argumen untuk perbaikan standar pelaporan keuangan. Yang pertama, sejak tahun 1900, Bursa Efek New York mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan. Dewan Penguji didirikan pada tahun 1917 untuk membuat ujian praktek akuntan bersertifikat CPA yang seragam.
Yang pertama yaitu pada fase kontribusi manajemen. Pada tahun 1900 Masehi sampai dengan tahun 1933 Masehi. Ketergantungan pada inisiatif manajemen menimbulkan konsekuensi. Yang pertama, ditandai dengan penyelesaian ad hoc terhadap masalah mendesak dan kontroversial. Kemudian yang kedua, sebagian besar teknik akuntansi tidak memiliki dukungan teoritis. Yang ketiga, fokusnya pada penentuan income kena pajak dan minimalisasi pajak income. Kemudian yang keempat, teknik untuk meratakan laba. Kemudian yang terakhir yaitu ada masalah kompleks dihindari dari solusi yang tepat. Yaitu fase kontribusi institusi selama 1933 Masehi sampai 1959 Masehi. Di fase ini ditandai oleh perubahan, yaitu pembentukan Komisi Sekuritas dan Bursa untuk mengatur Undang-Undang Investasi Federal. Yang kedua, munculnya prinsip akuntansi. Di sini mulai muncul prinsip akuntansi. Yang ketiga, perusahaan diizinkan untuk memilih metode akuntansi mereka, tetapi harus mengungkapkannya. Yang keempat yaitu Komite Prosedur Akuntansi atau CEP mulai menerbitkan Buletin Penelitian Akuntansi atau ARB pada tahun 1938. Yang selanjutnya fase kontribusi profesional selama 1959 Masehi sampai 1973 Masehi. Di sini ketidakpuasan terhadap CAP menyebabkan beberapa usulan baru, yaitu pembentukan Dewan Prinsip Akuntansi atau APB dan Divisi Riset Akuntansi. APB tidak berhasil dalam menerbitkan berbagai opini yang membahas isu kontroversial dan dikritik dikarenakan yaitu opini yang bersifat ad hoc atau kontroversial, termasuk APB 8 tentang akuntansi pensiun, APB 11 tentang alokasi pajak income, dan APBS 2 dan 4 tentang kredit pajak investasi. Selanjutnya kegagalan dalam penyelesaian penggabungan usaha dan goodwill. Yang keempat, fase politisasi 1973 Masehi sampai dengan sekarang. Di sini proses perumusan standar akuntansi yang bersifat politis, yang mana dalam laporan Metcalfe yang berjudul The Accounting Establishment menyatakan bahwa kantor akuntan atau 8 besar memonopoli pengauditan korporasi besar dan mengendalikan proses penetapan standar. Selanjutnya membuat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan akuntansi dan kapitalisme. Keterkaitan akuntansi dan kapitalisme ini dikenal dengan tesis Sombart atau argumen Sombart. Tesis yang menunjukkan bahwa transformasi aset menjadi nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif hasil aktivitas usaha. Akuntansi sistematik dalam bentuk pembukuan berpasangan memungkinkan yang pertama, pengusaha kapitalistik untuk merencanakan, mengatur, dan mengukur dampak aktivitasnya. Sedangkan yang kedua, untuk pemisahan pemilik dan usaha itu sendiri sehingga memungkinkan pertumbuhan korporasi. 4 alasan pembukuan berpasangan dalam ekspansi ekonomi yang terjadi setelah abad pertengahan. Yang pertama, pembukuan berpasangan menyumbangkan sikap baru dalam kehidupan ekonomi. Yang artinya, tujuan pokok perusahaan abad pertengahan yang lama digantikan oleh tujuan kapitalistik untuk memperoleh profit. Setiap pembukuan berpasangan mengilhami pencarian profit. Dengan tujuan, perusahaan dapat ditempatkan dalam bentuk yang spesifik dan dalam konsep modal yang dimungkinkan. Yang kedua, spirit akuisisi yang baru tersebut dibantu dan didorong oleh perbaikan kalkulasi ekonomi. Penggunaan sistem terpadu akun yang saling terkait memungkinkan pengusaha mengejar profit secara rasional. Kondisi ekonomi sekarang dapat segera ditentukan
dan rencana nasional untuk operasi masa depan yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, rasionalisme baru ini selanjutnya ditingkatkan oleh organisasi yang sistematik. Pembukuan yang sistematik mengembangkan keteraturan dalam pengecekan akurasi, mekanisasi, dan objektivitasnya, memungkinkan pencatatan kegiatan usaha secara teratur dan berkesinambungan. Yang keempat, sistem pembukuan berpasangan memungkinkan pemisahan kepemilikan dan manajemen sehingga mendorong pertumbuhan perusahaan patungan yang besar. Pemisahan aset usaha dan aset pribadi memungkinkan perusahaan berdiri sendiri. Teknik pembukuan berpasangan yang terstandarisasi membuat komunikasi dapat dipahami oleh banyak pihak. Selanjutnya, akuntansi sebagai seni, sains, dan teknologi. Akuntansi disebut seni yaitu sebuah seni mencatat, menghitungkan, meringkas, transaksi dan kejadian bersifat keuangan dengan cara tertentu dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan. Di sini, akuntansi sebagai seni akuntansi dapat dilihat dari cara penerapannya. Seperti yang kita tahu bahwa seni merupakan keahlian, sehingga dalam akuntansi ada beberapa keahlian seperti seni penelitian transaksi keuangan pada jurnal umum, serta ada seni pencatatan pengeluaran pemasukan. Nah, itu disebut sebagai seni dalam akuntansi. Selanjutnya, akuntansi sebagai sains. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, dan penyajian data keuangan dasar atau bahan oleh akuntansi yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan melakukan cara seperti menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Nah, di sini, akuntansi dipandang sebagai sains karena dapat diartikan sebagai alat untuk membahas gejala akuntansi seperti mengapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, faktor apa saja yang mendorong manajemen dalam mengambil keputusan, dan hal ini sangat berhubungan dengan akuntansi dipandang sebagai sains. Lalu, akuntansi sebagai teknologi. Alat instalasi sosial untuk menyediakan pedoman, pengukuran, dan metode untuk mengendalikan kegiatan dan perilaku pengembalian keputusan ekonomik yang dominan dalam lingkup organisasi, perusahaan, ataupun lembaga pemerintahan negara. Akuntansi dipandang sebagai teknologi dapat diartikan bahwa akuntansi bukan sebuah tujuan, melainkan suatu sarana yang direkayasa untuk menghasilkan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif yang dapat berguna bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, teori akuntansi dipandang sebagai sains. Seperangkat konsep, definisi, dan pernyataan yang saling berkaitan secara sistematis yang diajukan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena akuntansi dengan menggunakan metode yang diemulasi dari metode ilmiah dan ilmu alam dengan sasaran menguji kebenaran validitas pernyataan secara ilmiah. Fenomena akuntansi menjadi perhatian ketika keputusan atau perilaku pihak manusia yang memiliki keterkaitan dengan akuntansi diharapkan dalam penerapan teori akuntansi sebagai sains dapat menghasilkan prinsip, metode, atau teknik akuntansi yang menjadi pilihan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, teori akuntansi sebagai teknologi. Penalaran yang dilakukan secara logis dengan melandasi praktik akuntansi dengan tujuan untuk menjustifikasi kelayakan praktik, standar, atau prinsip akuntansi tertentu. Teknologi secara tidak langsung telah melekat pada perekayasaan pelaporan keuangan, yang mana hasil dari perekayasaan dapat dilihat dalam bentuk kerangka konseptual. Selanjutnya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kolbi Salim, NIM 007. Di sini saya akan menerangkan tentang aspek sasaran teori. Aspek sasaran ini mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori
akuntansi positif dan normatif. Pandangan sains akan menghasilkan teori akuntansi positif dan pandangan teknologi akan menghasilkan teori akuntansi normatif. Klasifikasi ini terjadi karena sasaran yang berbeda yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh teori akuntansi. Selanjutnya, aspek sasaran teori. Terdapat dua, yaitu positif dan normatif. Yang dimana positif, penjelasan positif berisi pernyataan tentang sesuatu seperti apa adanya, sesuai fakta atau apa yang terjadi atas dasar pertimbangan empiris. Penjelasan positif diarahkan untuk memberi jawaban apakah suatu pernyataan itu benar atau salah atas dasar kriteria ilmiah. Sedangkan normatif, pernyataan dan penalaran untuk menilai apakah sesuatu itu baik atau buruk, atau relevan atau tak relevan dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau sosial tertentu. Penjelasan normatif diarahkan untuk mendukung suatu menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu manfaat teori akuntansi. Teori akuntansi memiliki manfaat untuk kerangka acuan dalam penilaian praktek-praktek akuntansi. Teori ini juga bisa digunakan untuk sebagai pedoman dalam pengembangan praktek-praktek akuntansi dan prosedur-prosedur yang baru. Teori akuntansi juga bisa dimanfaatkan dalam prediksi sebagian kejadian yang sifatnya ekonomi dan akuntansi di masa yang akan datang. Terima kasih.